Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila astaghfar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi khususan ila mu'alif hadal kitab Said Muhammad bin Alwi al-Maliki. Khususan abana umatina wa jatina wa jatina wa syaihina. Khususan ila mahadina al-asqiya Malang. Talamidihim wa asatidihim wa ahli baitihim. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza iltazamat. Itu ya. Faiza iltazamat mengkalaman netepi sapa mar'ah zalika ing aturan kemarin, yaitu tidak keluar rumah kecuali dengan izin suami bagi yang sudah menikah. Nah, kalau seorang perempuan, seorang istri bisa netepi aturan itu, kanat mengkono sapa mar'ah iku minazaujat termasuk istri-istri as-solihat yang solih. Berarti indikator istri yang solihah itu tidak keluar rumah tanpa izin suami. Al-qanitati yang ahli ibadah. Al-liwa'i, al-lawa'i. Madahahuna yang memuji huna ing mar'ah sapa Allah Ta'ala fi kitabihi. Wa ja'ala lan menjadikan sapa Allah lahuna untuk zaujat as-solihat tadi bito atihinna kelan sebab ketaatane mereka al jannata ing surga sawaban sebagai pahala wa jazaan lan balasan. Balasane istri yang solihah adalah surga. Nah, indikator istri yang solihah menurut kitab ini yang pertama adalah tidak keluar rumah tanpa izin suami. Jadi kayak istri yang solihah itu kayak simah, gitu ya, isi rumah yang siap duduk manis di rumah, siap kalau suami datang. Ingin jadi ahli surga. Satu, tidak keluar rumah kecuali izin suami. Kala ngendika sapa Rasulullah SAW, ini Said Maliki kemudian memberikan dasar argumen lagi. Ada hadis, ayyuma imro'atin, utai endine seorang istri, matat yang meninggal, wa zaujuha, hale utawi suaminya mar'ah anha saking mar'ah iku radin ridho itu artinya puas dengan layanan istrinya. Dakhalat mengko masuk sapa istri al jannata ing surga. Siapa yang istri itu meninggal dan suaminya puas dengan istrinya, maka istri itu masuk surga. Akhrajahu at-Tirmidzi wa qala hasanun gharibun. Hadis yang gharib. Tapi terkenal. Gharib itu aneh dan jarang didengar. Gharib. Ini kalau yang ngaji malam Sabtu menjadi enggak support. Makanya yang kemarin saya sampaikan, Anda yang perempuan harus pinter, harus tahu hadis-hadis mana yang sahih. Coba, ini yang metu kan hadis-hadis. Sejak kemarin hadisnya gharib, kalau nggak gharib, dhaif. Tapi kemudian ditulis di sini. Kenapa ditulis? Yo, karena yang nulis laki-laki. Kan mendukung posisi laki-laki. Nah, itulah ngaji malam Sabtu nggak support. Ini dhaif barang kok dilebok-lebok nih. Wong ada yang hadis sahih. Nah, begitulah. Nah, karena itulah Anda harus pintar dan nulis buku. Nulis kitab Jawabul Mar'ah ala apa gitulah. Inilah tanggapan kaum perempuan atas isu kontemporer. Itulah ditulis oleh santriwati Ma'had Al-Asqiya. Kan begitu. Kayak kemarin yang saya share karena ada anak Ma'had UIN, beberapa anak ma'had itu menjabri, Ustaz,
ini buku kami tolong di-share ke grup yang lain. Nah, yang saya share ke grup apa itu pondok itu. Gitulah mestinya santri. Nah, ini menunjukkan, coba Anda bisa bayangkan, ini hadis-hadis yang ditunjukkan kan sejak kemarin yang banyak adalah hadis-hadis yang gharib, dhaif, dan seterusnya. Bahkan yang kemarin, yang kita sangat populer, tentang istri yang nggak keluar rumah karena dijanji oleh suaminya, Dek, saya mau keluar kota, kamu nggak boleh keluar rumah ya. Bukan hanya keluar rumah toh, nggak boleh turun dari rumah. Coba, rumahnya yang lantai atas, bapak ibu di lantai 1. Suaminya bilang apapun yang terjadi nggak boleh turun ke lantai 1. Mulai bapaknya sakit sampai bapaknya meninggal, dia nggak bisa turun karena ngikuti pesan suaminya nggak boleh turun. Istri yang begitu dakhalal jannah, masuk surga. Tapi hadisnya bisa nadin do'ifin. Tapi kita senang banget biasanya. Dan itu populer banget. Tapi oke lah, tetapi ini konteksnya kita bisa pahami, konteksnya adalah mendudukkan tentang posisi perempuan dalam relasi suami istri. Oke, kita lanjutkan. Lakot nadoma. Lan teman-teman telah menyusun, memanage apa Islam, sopa Islam asilata ing hubungan zaujiyata kang terkait dengan suami istri. Faja'ala mongko menjadikan apa Islam qawamal mangzili ing harga nilai sebuah rumah biyadirajuli kelawan tangane seorang laki-laki mimma yaking barang yak tak tadihi kang natupi hu ing ma apa masalah to qawami rajuli oleh menguasai seorang laki-laki alal mar'ati ngatasi perempuan. Maksudnya kesimpulannya kemudian Said Maliki menyampaikan pada kita bahwa di dalam hubungan suami istri menurut Said Maliki adalah bahwa pemimpin rumah tangga itu adalah suami, bukan istri. Jadi pemimpinnya adalah suami yang kemudian kemarin dijabarkan kenapa suami itu harus menjadi pemimpin rumah tangga, ada 11 alasan yang kemarin sudah kita bicarakan. Baik, itu satu. Kita lanjutkan sanian. Yang kedua, yang pertama istri nggak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Kenapa? Karena pemimpin rumah tangga adalah suami, sehingga siapapun yang keluar rumah harus dengan izin suami. Yang kedua, wa antuti'ahu, yento taat sapa istri hu ing suami fikulima ing dalam segala sesuatu. Yakmuruha yang perintah sapa suami ha ing istri bi kelan malam yakun selama ora ana apa amr iku maksiatan lillahi ta'ala. Tidak terkait dengan maksiat pada Allah. Yang kedua adalah kewajiban istri atau posisi istri adalah bahwa istri harus mentaati apapun perintah suami selama hal itu bukan terkait dengan maksiat pada Allah. Pokoknya kalau tidak maksiat, istri wajib taat. Tetapi kalau maksiat, fala tuti uha, mongko tidak boleh taat sapa suami sapa istri hu ing suami fihi ing dalem ma. Idla ta'ata krana tidak ada ketaatan li makhlukin maring makhluk fi maksiatil khaliq ing dalem maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inama ta'atu angin pestine utawi ketaatan iku fil ma'rufi ing dalem sesuatu yang baik. Persoalannya kan kalau di sini dikatakan bahwa istri itu harus taat pada suami dalam semua hal kecuali yang bermaksiat pada Allah, maka kan berarti istri harus tahu ini maksiat atau bukan. Kan begitu toh? Berarti kan Anda harus pintar, kira-kira yang diperintahkan suami, yang disampaikan suami ini termasuk maksiat enggak? Sehingga kita harus tahu filternya, karena filternya adalah maksiat. Karena selama tidak maksiat, istri itu harus taat, maka istri harus tahu
mana maksiat, mana yang bukan maksiat. Sehingga istri harus paham fikih. Ini benar atau tidak. Banyak toh kasus sesuatu yang misalnya kayak kemarin kayaknya udah diklarifikasi dan nggak ada masalah. Misalnya suaminya minta kalau pengen jadi istri yang solihah masuk surga, maka istrinya harus mengizinkan suaminya nikah lagi. Oke, nikah lagi itu boleh, tapi kemudian karena agar tidak nikah lagi dengan perempuan yang tidak dikenal, kemudian istrinya berusaha untuk menyarikan istri kedua pada suaminya. Nah, yang dikenal itu hanya satu, adiknya sendiri. Akhirnya adik kandungnya dilamar jadi istri kedua. Itu kan nggak benar. Artinya kan istri harus paham, ini benar apa enggak. Nah, artinya kalau memang seorang istri itu harus taat pada suami dalam segala hal, kecuali maksiat pada Allah, berarti istri harus pintar tentang apakah persoalan itu termasuk maksiat atau bukan. Nah, itu berarti istri harus tahu fikih, tahu soal keimanan, soal teologi, dan seterusnya. Nah, akhirnya apapun istri harus tetap pintar, tidak boleh tidak pintar. Jadi akhirnya ketaatan, andaikan gitu harus ketaatan, itu karena ketaatan yang dia paham, kenapa dia harus taat. Bukan karena taat yang kita nggak paham. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza salat nalikane salat sapa almaratu seorang istri, khamsaha ing salat 5 waktunya, wa somat lan puasa saroha ing bulan Ramadannya, wa hafadat lan menjaga saka perempuan farja ing harga dirinya, ing farjinya, wa ataat lan taat pada sapa mar'ah zaujaha, dakhalat mongko masuk jannatul rabbiyah. Hadisnya hadis dari Ibnu Hibban. Jadi ada kalau seorang perempuan itu syaratnya mlebu surga itu bukan hanya taat pada suami. Ternyata akeh. 1 sholat, 2 poso, 3 menjaga dirinya, kemudian 4 taat pada suami, baru masuk surga. Jadi bukan hanya taat aja. Kalau dibalik, laki-laki itu bisa masuk surga juga sama kalau dia sholat, kalau dia poso, kalau dia juga enggak hinggap di mana saja. Burung itu kan bisa hinggap di mana saja. Jadi benar-benar hinggap itu di rumahnya, bukan di sembarang tempat. Kayak doro kan tahu toh hinggap, oh ini ning kono kan akeh tempat bertelur burung. Tapi kan doro tidak akan masuk ke betina yang bukan istrinya. Oh, kok bukan istrinya? Kan gak nikah mereka. Yang betina yang bukan pasangannya. Doro aja tahu ini pasangannya atau bukan. Kemudian dia bisa menjaga keluarganya. Kan begitu kalau dibalik. Nah, sayangnya baliannya itu kadang nggak muncul. Idza sholat seorang perempuan, kalau perempuan itu sudah sholat baik, posone apik, ibadah apik, bisa menjaga harga dirinya, kemudian taat pada suaminya, insya Allah jaminannya surga. Wa akhraja lan mengeluarkan hadis sapa Al-Bazzar wa Tabrani lan Imam Tabrani. Inam ro'atan sak temene seorang perempuan iku qolat. Ada seorang perempuan dalam hadis itu datang ke Kanjeng Nabi. Perempuan tadi bilang begini, ya Rasul, ana iku wafidatun nisa. Ana uta ingsun iku wafidatun nisa, perwakilane mak-mak. Kanjeng Nabi, saya ini mewakili mak-mak yang itu loh di belakang. Kayak kita kan sering gitu. Mewakili mak-mak ilaika maring tuan. Sumadzakarat kemudian menyebutkan saka perempuan tadi maing barang lirajuli menjadi haknya laki-laki. Tadi dia kemudian cerita akeh. Salah satu yang dibicarakan adalah Kanjeng Nabi perempuan laki-laki itu kan punya hak untuk jihad. Laki-laki iso perang sehingga minal ajri, sehingga dia dapat pahala.
wal ghanimati lan dapat rampasan perang. Sumakolat kemudian nuntut yang perempuan tadi. Fama lana min dalika. Fama mongko iku apa lana kedue kita min dalika. Kanjeng Nabi suami-suami itu kan bisa perang, bisa jihad. Sehingga mereka dapat pahala, dapat keuntungan. Lah saya yang emak-emak ini yang di rumah bagiannya apa? Itulah hebatnya. Kayak jarang gini ya orang sekarang. Ustaz, kalau anak-anak itu kan kabeh sekolah, kabeh ngaji. Nah, kula yang ning omah ini kapan ngaji nih? Kok jarang ya gitu ya. Kok jarang padha mbek kita lek enek wong tua, anake gak gelem sekolah, gak gelem ngaji, gak gelem mondok, digolekno kiai, disuwukno. Tapi lek wong tua gak jarang ngaji, kok gak enek sing bingung. Ustaz, saya mbok disuwuk kok saking males ngaji ya. Kok gak ono ya gitu ya. Kayak kalau kita mikir, dulu sahabat itu begitu. Ada mak-mak yang mewakili, ada seorang perempuan mewakili suara mak-mak. Dia bilang, Kanjeng Nabi itu enak ya laki-laki itu, iso jihad sehingga dapat pahala besar. Loh lah kami yang di rumah ini apa? Kami dapat apa? Apa jawabannya Nabi? Faqala mongko jawab sapa sallallahu alaihi wasallam. Ablighi sampaikan man ing wong lakiti yang nemu sapa sira minan nisa. Kalau begitu kalau Anda mewakili kaum mak-mak, sampaikan kepada mak-mak yang ada di belakang itu. Ana ta'ataz zauji sak temene taat pada suami wa tirafan bihaqihi dan memberikan haknya suami iku yakdilu. Bandingi zalika ing jihad. Kata Nabi, kalau suami itu bisa perang, jihad sabilillah sehingga mendapatkan pahala besar, maka perempuan juga bisa mendapatkan hak yang sama, yaitu dengan cara taat kepada suami dan memberikan hak suami. Maka pahalanya sama dengan jihad fisabilillah. Waqalilun tetapi sedikit sekali min kuna saking sira kabeh man waqalilan sedikit min kuna saking sira kabeh sapa man wong yaf'aluhu yang berbuat. Hanya perempuan tidak banyak yang mau dan sadar itu. Sehingga kemudian maunya saingan padha metune. Suami perang, perempuan ikut perang. Maunya begitu padahal kan ada konteks yang berbeda. Kita masih ingat kemarin yang di ngaji pertama, seorang istri itu harus berbakti pada suami, suami harus berbuat baik pada ibunya. Karena itulah maka seorang istri harus mendorong suaminya untuk berbuat baik pada ibunya. Sehingga kemarin kayaknya ada pertanyaan, bagaimana kalau Ustadz suami saya ini jarang pulang, bendino nginep di rumah ibu, itu gimana? Kalau dia di rumah ibu itu dalam konteks berbaik pada ibunya, maka seorang istri perlu untuk mensupport. Tapi kalau neng kono melarikan diri dari tanggung jawab keluarga, kan iso toh bolak-balik ning omahe make karena neng omah bulet. Itu beda lagi. Itu yang harus kemudian dibicarakan. Tapi bagaimanapun mereka juga harus dikasih tahu bahwa dia harus berbuat baik pada ibunya juga iya, tetapi dia juga harus sadar bahwa dia punya kewajiban terhadap istri dan anaknya. Kita masih ingat ada hadis lain. Ada hadis yang mengatakan suatu ketika ada seorang lawan emak-emak itu apa? Bapak-bapak itu apa istilahnya? Gak ono ya? Ada seorang bapak-bapak dari kalangan sahabat. Lah yang terkenal kan emak-emak. Ada kalangan bapak-bapak dari sahabat bedino kalau malam tahajud di masjid. Kalau siang puasa. Sehingga kemudian suaminya protes ke Kanjeng Nabi, itu suami saya itu loh, kalau malam turun di masjid, tahajud alasannya. Ya memang dia tahajud bukan alasannya. Dia tahajud malam, sehingga kan kami istrinya ini kan nggak pernah dibarengi turu, karena suaminya sibuk tahajud. Awan poso, sehingga kemudian kerjanya nggak bisa maksimal. Istrinya protes, maka bukan kemudian Kanjeng Nabi belani suaminya,
Malah kemudian bapak-bapak tadi dipanggilkan di Nabi, kemudian dikatakan, kamu punya kewajiban terhadap istri dan anakmu. Itu kan artinya seorang ayah, seorang laki-laki, itu juga kemudian tidak bisa kemudian meninggalkan tanggung jawab. Karena ketika dia sudah akad, apa akad itu? Qabil itu, udah lupa masalahnya, udah lama. Qabil itu, ayo, kan udah lama tadi lupa. Kalau Anda kan karena belum tahu sehingga nggak ngerti, karena belum pernah. Qabil itu nikah, ketika kita menerima qabil itu kan artinya kita menerima tanggung jawab. Karena itu tanggung jawab itu kita terima bukan, kemarin masih ingat di pembahasan awal, seorang laki-laki menerima tanggung jawab istri itu bukan dari mertua, tapi dari Allah. Jadi penyerahan tanggung jawab itu atas nama Allah kepada kita. Karena itulah seorang laki-laki tidak bisa kemudian sewenang-wenang atau sembrono dengan tanggung jawab terhadap istrinya. Mestinya begitu. Nah, kalau kita sadar itu, maka kalau kemudian seorang istri harus dituntut pada suami, maka suami itu sebetulnya punya, kalau istri kan kemudian cuma satu, dia harus taat pada suami, oke selesai. Tapi suami kan kemudian sebetulnya punya dua tanggung jawab. Satu, dia harus tanggung jawab kepada istri dan anaknya karena dia menerima limpahan tanggung jawab dari Allah. Yang kedua, dia tetap harus berbuat baik pada ibunya. Dan itu tidak bisa dilakukan dengan sebelah. Ingat-ingat kemarin yang siapa? Kasusnya sahabat yang nggak iso mati. Koma. Gak mati-mati maksudnya, bukan gak iso mati. Gak mati-mati karena dia berat sebelah, gitu kan? Dia berat istrinya sehingga ibunya merasa tidak enak hati. Tetapi juga kita seorang laki-laki tidak bisa kemudian berat kepada ibunya karena di bawahnya ada tanggung jawab. Sehingga tidak bisa, enak tau sinetron, pilih ibumu apa aku. Itu pertanyaannya yang nggak benar. Itu pertanyaannya nggak benar. Sering tau sinetron, itu bolak-balik ke ini, pilih dia atau saya. Roma pilih kedua-duanya. Kan begitu. Lagunya Roma apa itu mas? Sing lagu apa itu saya lupa judulnya. Jadi begitu. Taatnya seorang istri terhadap suami itu pahalanya sebanding dengan seorang laki-laki yang berjihad di sabilillah. Wa akhraja Ibnu Hibban fi sahihihi an Abi Aufa Ibnu Abi Aufa radhiyallahu an qala lama qadima melainkan datang sapa Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an minasyam. Hadis ini pernah disampaikan di awal pembahasan. Suatu ketika Mu'ad itu pulang dari Damaskus, dari Syria. Wa kana lan ono sapa Mu'ad iku ro'ahum, melihat sapa Mu'ad hum ing mereka ahlu Sam tadi iku ya sujud padha sujud sapa mereka bitorokotihim. Anda ingat ada bahasa batorokolo, betoro. Nah iki bahasa Arabe, batoroko itu. Dewane, apa bahasanya? Pendetanya. Betorokolo. Karena itu betoro ya, betoro. Betoro itu ternyata bahasa Arab. Atau bahasa Arab yang menyerap bahasa apa iki? Betoro. Lah di sini batorokotihim jamaknya. Kaum pendetanya. Wa asaqofanihim. Maksudnya para pendeta. Jadi masyarakat di sana, kalau dalam bahasa kita, santri itu sujud pada kiainya. Nah, karena menghormati kiainya sampai sujud dengan mereka. Kalau Anda lihat di di beberapa komunitas tertentu ada yang gitu. Suatu ketika kita
silaturahmi ke seorang tokoh agama, kebetulan dia tokoh agama non-Islam. Kemudian santrinya kan kalau bahasa kita santri yang pondok itu. Jadi kalau menghormati dia kok kayak orang sujud itu. Segitunya, ada memang begitu. Di Damaskus itu para santri, para umat itu menghormati Betara Kolonya itu. Batoronya dan pendetanya itu yasjudunya dengan sujud. Arada ayaf Allah, melihat pemandangan itu, Mu'ad itu pengen, begitu ketemu Kanjeng Nabi itu pengen menghormati Nabi seperti orang Damaskus menghormati para pendetanya. Arada ayaf Allah, untuk berbuat sama misla dalika seperti tadi bi Rasulillah. Begitu ketemu Kanjeng Nabi, Mu'ad itu langsung koyok mereka tadi, sujud nang Kanjeng Nabi. Fanahahu, kemudian ngelarang sapa Kanjeng Nabi hu ing Mu'ad. Faqala lahu la taf'al, jangan berbuat seperti itu. Fa ini sak temene ingsun ku lau amartu, lamun perintah sapa ingsun syai'an ing sesuatu, ayah juda ento sujud sapa ingsun li syai'in maring sesuatu, la amartu mongko perintah sapa ingsun almara'ata ing perempuan antas juda ento sujud li zaujiha untuk suaminya. Andaikan boleh, kata Nabi, seseorang nggak boleh sujud pada orang lain. Andaikan seseorang itu boleh sujud pada seseorang, maka yang harus sujud itu adalah seorang istri pada suaminya. Itu menunjukkan bahwa istri harus taat pada suami. Itu konteksnya begitu. Konteksnya istri harus taat pada suami. Karena itu kan kalau Anda belajar film India ya. Film India, seorang istri itu tidak akan keluar begitu dia nikah. Seorang perempuan tidak akan keluar dari rumah suami kecuali kematian. Gak mati gak metu. Neng kene kan bolak-balik metu. Ya kan? Digoleki nanti makmu duka di bal-bal di miskol. Oh neng kono. Lho mau metune gak pamit ah. Karena itu biasakan kita pamit. Paling enggak itu enggak mudah loh. Alah besok harus nikah aja pamit enggak. Itu kita harus biasakan sejak kita sekarang. Yang pondok kate metu pamit koncone. Mbak, saya kemana? Membiasakan itu. Jangan kemudian pirang-pirang dino digoleki gak ana. Mau jere mulai nggih, tapi gak ana satu pun yang dipamiti. Itu kebiasaan, enggak mudah. Tidak mudah merubah kebiasaan. Karena itulah kita biasakan sejak sekarang. Padha mbek Anda, biasanya kalau kita berusaha ngajari anak-anak itu letakkan barang di tempatnya, itu enggak mudah loh. Enak to sing biasa ngarane metu mulih ke kampus uncalon ning pojokan tasik. Coba itu nanti sampai tua lah ngono kuwi. Coba lah, Anda ingat-ingat, nanti sampai tua, kalau Anda tidak berusaha keras untuk merubah, kebiasaan itu akan muncul. Kebiasaan meletakkan barang di kamar mandi. Kita sering, kita silaturahmi. Kita kan kadang Ustadz sama Ibu itu kemana silaturahmi ke teman apa. Kadang kan kita numpang kamar mandi. Kadang kamar mandi itu kan penuh sing celono, sing wis gak karo-karoan. Itu sebetulnya kan menunjukkan kamar mandi itu banyak barang-barang begitu. Sesungguhnya keluarga itu bukan orang yang biasa bersih. Cobalah lihat kamar mandinya. Cara ngecek menurut beberapa orang gitu. Cara ngecek apakah keluarga itu resian, delok kamar mandinya. Kamar mandinya jorok, biasanya itu enggak resian. Ngono kuwi harus dipertimbangkan kalau kita harus naksir dia. Itu harus dipertimbangkan. Harus dipertimbangkan untuk tidak, bukan dipertimbangkan untuk iya. Karena itu enggak mudah. Cobalah Anda nanti. Sampai
seorang istri pernah curhat kepada kita, suaminya jorok banget. Wis duwe anak akeh, anaknya sudah banyak, itu masih jorok. Sehingga ruang tamu ditulisi, tempatkan barang di tempatnya. Letakkan di ruang tamu. Begitu kita masuk rumahnya, kita pikir itu ininya. Itu ngajari anaknya. Ternyata ngajari suaminya. Ayo, cobalah Anda bisa bayangkan. Suaminya gawe kelambi, metu kondi, datang dari kantor, gawe sarung, salin, celonone duncana ning ruang tamu. Itu kan ya jorok banget, coba. Itu artinya kebiasaan itu tidak mudah. Karena itulah kita mumpung ning pondok, belum nikah, marilah belajar rapi. Ustaz kan kadang liburan itu kan ndeloki kamar. Baik ada yang perlu diperbaiki. Wah, jenenge sawang coba kamar masing-masing. Iki dinggoni wong apa ora gitu. Mosok ning isor nek wonge ndur sawange enggak karo-karoan. Coba sawang itu apa ya? Bahasa Indonesia ini sawang itu apa? Ngono. Sawange enggak karo. Coba di kamar mandi tadi. Ustaz tadi wudu ning kene lho. Kok iso ya ngisore biasa gawe kamar mandi. Ndure nek sawange enggak tahu diresiki. Mungkin karena santri enggak pernah ndangak ndinggo terus. Jadi karena terlalu tawadhu sehingga enggak ngerti sawang ndak dhuwur. Cobalah kita bersih. Enek maneh sing kresek apa? Kresek disumpel-sumpelno ning. Ayo. Mbok blonjo punya kresek, diadai kresek tertentu. Enggak disumpel-sumpel di antara lemari kalau lemari. Begitu lemari dibuka untuk diperbaiki, wah langsung ambrol kresek. Ini kan sebetulnya menunjukkan sikap kita perlu berlatih, gitulah. Perilaku-perilaku ini yang kita harus memikirkan ulang kalau naksir dia. Karena enggak mudah untuk berubah. Oke. La taf'al. La amartu al-mar'ata antah juta li zaujiha waladhi nafsi waladhi demi zat nasi kang utawi diriku iku biladi la tu'addi tidak akan dianggap memenuhi sapa al-mar'atu seorang istri haqqarabia ing hae seorang pangerane mar'ah hatta tu'addiya sehingga memenuhi sapa mar'ah haqqa zaujiha ing hae suaminya mar'ah. Kata Nabi bahkan kemudian melanjutkan dalam hadisnya seorang istri itu tidak dianggap memenuhi haknya Allah selama dia belum memenuhi hak suami. Sama dengan seorang anak tidak dianggap memenuhi hak Allah sebelum dia memenuhi hak orang tuanya. Kan gitu toh. Kalau anak itu berbakti pada Allah, setara podok harus juga dibarengi berbakti pada orang tua. Nah, kalau istri berbakti kepada Allah dibarengi dengan berbakti kepada suami. Oke. Kita lanjutkan besok insyaallah. Ada pertanyaan? Iki sing bertanya kok sing bingung dhewe kok sing. Itu pertanyaannya auratnya perempuan ketika sholat sama sehari-hari itu sama kan? Aurat perempuan gini. Kalau kita sholat perempuan auratnya jelas dalam mazhab Syafi'i seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan. Tapak tangan ya, sini ya. Kalau ini harus ditutup. Jadi sini. Sehingga kan mukena Anda kan ada ini toh. Nah, biar nggak kelihatan, bukan nggak kelihatan hitam. Nggak kelihatan ininya. Jadi yang ditutup ini. Bagaimana kalau di luar sholat? Kalau di luar sholat, di dalam fikih banyak pendapat. Yang paling moderat adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah.
Abu Hanifah mengatakan aurat perempuan di luar sholat itu kecuali wajah ini sampai segini, ini tidak termasuk aurat. Terus sampai kaki, mata kaki. Sehingga kalau Anda pakai celana, kaki nggak usah pakai kaos kaki, itu boleh. Misalnya kalau kemudian sikile digelangi, itu pun juga boleh. Nenek toh saking sugihe gak trimo kene, gak trimo kaki ini barang digelangi gede. Yang ayo silahkan, itu boleh. Karena prinsipnya kalau dalam Abu Hanifah bahwa menutup aurat itu benar, iya, tetapi juga tidak boleh mengganggu aktivitas perempuan. Nah, itu yang moderat, dan itu dijelaskan di dalam ini yang kitab yang akan kita kaji, yang karya Al-Ghazali itu. Nanti kapan kita kaji? Saya kira ini sebentar lagi sudah khatam. Nanti setelah ini kita bisa ngaji itu. Oke, jadi begitu. Bisa dipahami saya kira ini. Oke. Sudah bersuami, ketika mau melakukan sesuatu, apa sudah tidak perlu meminta restu orang tua atau diusir? Sesuatu itu apa? Macam-macam toh? Iya. Sesuatu itu kan banyak. Artinya sesuatu itu bisa berkaitan untuk internal keluarga, ada juga yang terkait dengan eksternal keluarga. Kalau itu sesuatu yang internal keluarga, maka itu bisa dibicarakan dalam internal keluarga, cukup dibicarakan dengan istri dan suami. Tapi kalau itu terkait dengan eksternal, maka kalau Ustadz saya menyarankan paling enggak minta doa restu orang tua. Itu penting. Kayak misalnya kalau kita Kak Safa besok mondok, Kak Asa, Kak Asa besok mondok. Nah, minggu kemarin kita sowan Mbah Bu di Nganjuk. Hanya kita sowan untuk minta doa agar ini Kak Asa mau mondok diberikan kerasan, sehat, ilmu manfaat baru. Itu penting. Jadi bukan berarti lah wis, Allah ini kan wis pindah rumah, enggak. Karena prinsipnya nikah itu tidak memutuskan silaturahmi antara anak dengan orang tua. Itu yang juga harus dicatat. Jadi saya kira tahulah problemnya, apakah ini cukup keluarga atau ini problem yang isu yang lebih besar sehingga harus melibatkan banyak orang. Kayak misalnya Anda jadi anak terus kare mantu. Mosok kok are mantu, yang dimantu itu putune, kemudian baik gak diomongi. Atau saking hebate mantu nikah, bapaknya aja gak roh. Dilamar-lamar dhewe ditentukan. Ini kan ada toh ceritane seorang Gus dulu di Jombang. Begitu nikah, undangan wis dadi, bapaknya urung ngerti. Ana undangan yang ruang mejane Pak Yai itu. Ini kok sing nikah kok kaya anakku, Ternyata benar, yang nikah putrane dan dilamar-lamar dewe dan seterusnya. Tentu kita tidak begitulah. Jadi artinya lihat isunya, lihat problemnya seberapa urgent. Misal kita memilih menolak calon suami yang jarang sholat, itu boleh nggak kita lebih memilih yang menjaga sholatnya? Pertanyaannya itu? Iya, sama ini. Kalau mau niat puasa Ramadan digabung dengan niat puasa sunnah, boleh nggak? Oke, yang pertama milih suami atau milih istri, bukan hanya milih suami tapi juga milih istri. Saya kira indikatornya 4. Kemarin udah beberapa kali toh kita bisa sampaikan. 1, fisike, milih suami yang ganteng, itu penting. Paling enggak malu-maluin diajak reuni. Engko suaminya gak ganteng, reuni dikongkon mulai. Gak itu mlebu. Gak dijak. Fisik itu penting. Kalau Anda laki-laki milih istri yang cantik, itu penting. Itu perlu dilihat. Yang kedua, kekayaannya, sugih itu penting. Kira-kira mertuaku sugih enggak? Nah, itu penting juga dipertimbangkan. Paling enggak, yo dapatlah
modal kunci. Kunci rumah, kunci mobil, kunci netok. Nah, kekayaan kan kalau Kanjeng Nabi kan li jamaliha wa maliha wa nasabiha, nasabnya. Keturunannya sapa? Darah merah, darah biru, darah putih. Perlu dipertimbangkan. Loh, Mbah Mun kan pernah Mbah Maimun Allah yarham. Itu pernah mengatakan gini dalam salah satu riwayat. Carilah calon istri, calon suami yang punya nasab baik. Karena dengan nasab baik itu akan berpengaruh pada gen kita, anak kita. Tapi lah gak iso golek suami atau istri yang nasabnya baik, gawe nasab baik sendiri. Sehingga dengan nasab baik yang Anda ciptakan, itu akan memberikan dampak positif pada nasab anak-anakmu. Tuh. Anda bisa lihat toh, kiai-kiai besar itu kan sebagian kan bukan dari keturunan orang besar. Karena kan kekuatan tirakat beliau masing-masing. Artinya kan gawe nasab dewe itu boleh. Anda kan bisa gawe. Orang tua kita mungkin gak lulus sarjana, tapi Anda sukses dalam kuliah. Itu kan kemudian nasabnya kan dimulai dari Anda. Lain duwe nasab calon mertua nasabnya api itu penting. Paling enggak kan Anda dipandang, itu mantune Pak Raden. Pak Raden koyo zaman biyen unyil. Raden. Raden sapa gitu kan? Itu penting. Jamaliha, fisike penting. Maliha, bondone penting. Nasab penting, tapi Nabi kemudian mengingatkan di antara tiga ini ada yang jauh lebih penting, yaitu agamanya. Nah, kalau semua ada itu syukur. Anda nemu, Ustadz, alhamdulillah saya tuh loh ditaksir, dilamar seorang kakak kelas, dia ganteng banget, pinter banget, sugih banget. Terus pokoknya dan santri banget. Ya alhamdulillah lah, mungkin barokah hidungannya bapak ibu kita. Tapi lah gak iso, pilihlah yang agamanya kuat. Itu yang penting. Sehingga tadi pertanyaannya, bagaimana kalau kita dipilih, dilamar oleh satu laki-laki yang ibadahnya gak patek bagus, yang satu ibadahnya bagus, pilih yang ibadahnya bagus. Paling enggak dengan agama itu banyak hal soal moral yang kemudian akan membuat kita menjadi lebih tenang. Dulu pernah toh, Anda pernah masih ingat ndelok ceritane siapa? Neng TV siapa itu? TV Mario Teguh ya? Dulu, saiki mbono endi. Dulu kan ada Mario Teguh yang tentang motivasi. Ada seorang perempuan yang dia cerita di pas sesi itu. Dia merasa ketika itu menjadi perempuan paling bahagia karena dilamar oleh kakak kelas. Yang kakak kelas itu adalah idola kampus. Dia pinter, kaya, ganteng. Tapi ternyata begitu nikah, dapat anak satu, suaminya selingkuh sama sekretarisnya. Begitu diampuni, sekretarisnya diganti, dia selingkuh dengan sekretaris keduanya. Ternyata kan persoalannya ganteng, sugih, pinter, itu tidak menjamin untuk sakinah di dalam keluarga. Nikah itu kan sakinah yang dipentingkan. Bahwa melakukan yang mall, itu pede banget, itu penting. Tapi kan harus dengan sakinah. Reuni, pede banget, itu penting. Tapi bukan hanya pas reuni, senyum-senyum, mulai nangis. Enggak. Tapi sakinahnya. Nah, sakinah itu bisa tercipta dari orang-orang yang punya pemahaman dan pengamalan agama yang bagus. Karena itulah pilih yang sholatnya bagus. Oke, itu tadi pertanyaan satu. Pertanyaan kedua, bagaimana kalau kita nyaur utang puasa dengan diniati? Boleh. Niatnya tuh misalkan hari subuh. Kalau kita puasa wajib, hendaknya sebelum subuh, karena niatnya harusnya malam. Kalau puasa sunnah boleh. Misalnya Anda mulai mari ginian, mari ngaji, balik nih kamar, kemudian ndelaki Indomie gak ono, iki gak ono. Wis poso ae wis, ya gak apa-apa.
Kan gitu toh. Ndelok empreng kok kabeh garing kabeh. Wis poso ae Mbak. Ya boleh. Lek puasa sunnah niat setelah subuh boleh. Karena Nabi juga begitu toh riwayatnya. Nabi mulai ke masjid, pulang ke rumahnya Sayyidah Aisyah, nanya sarapan nggak ono, Nabi mengatakan ya udah saya puasa. Kayak punya suami kayak Kanjeng Nabi itu enak banget. Anak suami Anda pulang ke masjid subuhan, Dik, ya ono sarapan. Capek gak masak, ya udah poso. Kita enak banget. Nah, karena itulah carilah suami yang kayak Kanjeng Nabi. Agar bisa mendapatkan suami yang kayak Kanjeng Nabi, maka Anda harus jadi siap menjadi kayak seperti Sayyidah Aisyah. Kan gitu. Wong kita bukan Aisyah njaluke Kanjeng Nabi. Ya nggak akan bisa lari-lari bersama. Kan begitu. Nah, oke, jadi boleh diniat bareng, tapi kalau memang niat ganti wajib, hendaknya niatnya malam, bukan setelah subuh. Terus ini ada yang minta dijelaskan tentang ta'aruf dan khitbah. Terus gimana, apakah ada tata caranya? Oh, nanti pada waktunya kita akan bicara ada khitbah kayak. Nanti pada waktunya ya. Ini ada persoalan lamaran, kayaknya ada kok di sini. Ini mahar. Ini ada husnu ikhtiyari zaujah, cara memilih istri. An-nadharu ilal mahtubati, etika melihat calon istri. Jadi calon istri itu ketika Anda lamaran itu boleh ndelok. Tapi gak kayak barang diwolak-walik gini. Enek etikane. Ada toh itu halaman maharnya harus berapa? Itu ada. Walimahnya harus berapa? Itu ada. Nanti pada waktunya kita bicarakan lebih pas. Kalau misalkan suami istri pisah lama karena kerja, berpisah karena ada pekerjaan, terus kalau mau kumpul lagi itu apakah harus nikah lagi? Pisahnya itu terjadi akad pisah enggak? Kalau enggak ya enggak. Kan bangun nikah itu kan kalau terjadi perceraian. Kalau enggak kan juga enggak. Kadang ada toh pisahnya hanya karena pisah kerja. Istrinya kerja neng Papua, suaminya kerja neng Aceh. Delalah corona gitu kan. Terus gak iso padha ketemune, hanya by phone. Ya gak apa-apa. Kan yang penting tidak ada akad pisah, tidak pernah terucap cerai. Wis Mas, iki menggane corona, kita nggak pernah ketemu, wis sampean lak golek kok ning kono gak apa-apa. Aku tak golek dhewe ning kene. Iki kok golek sego. Misalnya. Ya enggak lah, kan enggak gitu toh. Pisah itu selama tidak ada kata-kata cerai, maka tidak wajib akad kembali. Karena tidak ada persoalan di dalam pernikahan. Nikah dengan hitungan weton itu gimana? Biasanya kalau di Jawa tuh. Ini iya biasanya nikah kan dihitung. Kamu biasanya gini loh di sebagian masyarakat kita, tanggal lahirnya kita apa? Kalau Ustadz ini Ahad Legi, hari baik banget pokoknya. Nah, Ahad Legi. Kemudian ibu misalnya apa? Sabtu Legi, padha legine. Nah, mulane pas. Nah, misalnya kan dihitung Sabtu Legi itu piro, Ahad Legi piro. Setu itu berapa kan ada toh orang Jawa. Dihitung ketemu selawe. 25, enggak berani nikah karena akan mati salah satu. Ya, ada kan? Kemudian enggak boleh. Nah, kalau kita sesungguhnya di ajaran kita enggak ada hitungan itu. Tetapi sebagian orang memang ada yang hitung. Yo kalau kami nggak pernah ada hitungan itu. Dulu bapak sama ibu nikah yo nikah aja. Kita dulu nikah aja. Pokoknya seneng nikah nikah semari yo. Karena kita ngikuti kalau Sayyidina Ali kan ngajarkan kita begini. Anda bisa lihat dalam statement Sayyidina Ali ketika beliau ditanya,
Hari apakah yang hari disebut hari baik? Bulan apakah yang disebut bulan baik? Kata Sayyidina Ali, kalau engkau bertanya pada semua orang akan katakan bulan terbaik adalah bulan Ramadan. Kalau kamu bertanya pada semua orang, hari terbaik adalah hari Jumat. Tapi kalau menurut saya, kata Sayyidina Ali, hari terbaik adalah hari di mana kita bisa berbuat baik. Gak peduli Ramadan, gak peduli Jumat atau tidak. Kalau kita bisa berbuat baik, maka itulah hari baik. Walaupun malam Jumat lah turu. Terus gak bisa tahajud, maka berarti kan gak ada nilainya malam Jumat. Walaupun hari Minggu, tapi lah kita bisa melayan tahajud, maka itulah hari baik. Hari baik adalah hari di mana kita bisa melakukan perbuatan baik. Itulah hari baik. Hari baik adalah hari kita bisa melangsungkan pernikahan dengan aman dan nyaman. Kan gitu toh. Wes dihitung, dilapas dari H gak sido. Megane enek corona. Kan juga sido baik. Nah, itu kalau kita. Tapi ada juga Ustadz enggak mengingkari ada yang hitung-hitung, karena hitung-hitungan itu juga punya dasar. Jadi ada hitung-hitungan itu bukan enggak punya dasar, itu juga ada dasarnya berdasarkan dari kebiasaan. Kebiasaan kita kalau hari ini biasanya begitu. Anda masih ingat Ustaz pernah nge-share kalau Kanjeng Nabi mengatakan Lailatul Qadar itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan para ulama tahu kalau biasanya lah awal posone hari ini, itu Lailatul Qadarnya itu dino iki. Kemudian kan dihitung-hitung berdasarkan itu. Loh, ini apa salah? Enggak juga. Nah, kan tapi ini tidak memastikan karena kepastiannya tetap di Allah Ta'ala. Artinya kalau Anda nikah dengan hitung-hitungan silakan. Tapi itu tidak menentukan nasib kita. Gitu loh. Silakan lah, gak yakin atau lebih meyakinkan. Hitung-hitung, pancene pas. Lah pas, hitungannya kok elek. Oke, keliru hitungannya. Ya silakan lah. Kita tidak karena itu ada di kitab-kitab juga ada, tetapi kita diajar begitu. Saya kira gitu. Oh ya. Hadis, bagaimana tentang hadis yang menjelaskan Islam itu ada 70 golongan, tapi yang hanya masuk surga itu hanya satu, itu benar? Ya, oke. Hadis satafriku ala ummati sab'ina wa intinya begini. Umat Islam, umat Kanjeng Nabi itu akan pecah menjadi 70 golongan lebih. Satafriku ummati ala ihda wa sab'in. Itulah hadisnya. Dari sisi riwayat, hadis ini tidak tercatat dalam Bukhari Muslim. Gitu ya. Dari riwayat, hadis yang menyatakan umat Islam akan pecah itu tidak dalam Bukhari Muslim. Jadi, padahal ini hadis penting. Kan, sehingga kemudian patut menjadi pertanyaan, kenapa hadis sepenting itu Bukhari Muslim nggak mencatat? Nah, itu satu. Hadis yang paling sahih, yang paling kuat, itu diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Tetapi siapa yang selamat? Kalau dalam banyak riwayat kan, sing riwayat wakeh, Ahlussunnah wal Jamaah terakhir. Nah, sekarang kalau kita melihat hadis dalam Sunan Tirmidzi, dikatakan siapa yang selamat itu tidak ada istilah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ada adalah ma'ana alaihi wa ashabi. Yang selamat adalah siapapun yang berpegang mengikuti aku dan sahabatku. Itu hadis yang paling sahih. Jadi tidak menyebut golongan. Hanya menyebut siapapun yang mengikuti Kanjeng Nabi, ma'ana alaihi wa ashabi, siapa yang mengikuti aku dan sahabatku, maka termasuk golongan yang selamat. Terus kita kan bertanya, siapa yang tidak mengikuti Kanjeng Nabi dan sahabat? Semua kan juga mengikuti. Karena itu kalau kita ada penafsiran yang bagus, yang ini sudah didiskusikan lama hadis itu. Salah satu pengertian yang diberikan bagus adalah pengertian yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Fathut Tafriqahnya. Jadi Al-Ghazali itu kemudian menjelaskan hadis itu, karena hadis itu bertentangan, banyak dan bertentangan.
Ada yang begini, satafriku ummati ala ihda wasab'in, umat Islam akan pecah menjadi 71 golongan lebih, semua masuk neraka. Jadi yang masuk surga satu. Ya. Berarti semua masuk neraka, yang masuk surga satu. Tetapi ada hadis lain, kata Ghazali, semua akan masuk surga, kecuali satu. Coba. Siapa? Berarti yang masuk neraka cuma satu. Yang hadisnya akeh. Cuma yang terkenal di kita itu cuma satu, yaitu calakannya kita. Hadisnya itu beragam. Ada yang mengatakan semua akan masuk neraka, kecuali satu. Berarti yang masuk surga satu. Tapi hadis lain mengatakan semua masuk surga, kecuali satu. Berarti yang masuk neraka cuma satu. Berarti hadisnya banyak dan bertentangan. Karena itu Ghazali memberikan penjelasan kita begini. Kalau hadis itu benar, wallahu a'lam, hakikatnya kan kita nggak tahu. Kalau benar bahwa umat Islam itu akan terpecah menjadi sebanyak itu, maka nanti yang masuk surga tanpa hisab itu satu golongan. Masuk surga tanpa hisab. Kemudian yang masuk neraka selamanya itu hanya satu golongan. Nah, yang 70 tadi itu akhirnya masuk surga, cuma mampir dulu ke neraka karena ada dosanya. Nah, itu tafsirnya Ghazali. Saya kira itu lebih pas dan kita bisa paham. Sehingga kemudian kita tidak saling menyalahkan, merasa ini loh ahli sunnah yang itu salah kabeh. Enggak, Ghazali luar biasa bagus. Anda bisa baca ini di dalam Fasut Tafriqahnya beliau. Kapan bisa ngaji lagi lah soal itu. Jadi penjelasannya begitu ya. Satu, dari sisi sanad, hadis itu tidak tercatat dalam Bukhari Muslim. Yang kedua, sanad yang paling sahih itu tercatat hanya tingkat Turmudi. Turmudi itu ranking ketiga. Itu pun tidak menyebut golongan tertentu. Hanya mengatakan, Anjali mengatakan yang selamat itu adalah ma'ana alai wasabi, yaitu siapapun mereka yang mengikuti aku dan sahabatku selamat. Nah, kemudian itu kedua. Yang ketiga, hadis itu banyak dan saling bertentangan. Ada yang mengatakan semua masuk neraka kecuali satu, sehingga yang selamat cuma satu. Yang lainnya mengatakan semua masuk surga, sehingga yang masuk neraka cuma satu. Nah, dari hadis yang itu tadi, Ghazali kemudian memberikan penjelasan tadi, bahwa kalau benar umat Islam itu terpecah menjadi 70 lebih, maka nanti akan ada satu golongan masuk surga, bypass, masuk surganya. Oh iya, sekolahnya di ASKI. Jadi langsung tanpa dihisab. Kemudian yang satu golongan yang punya KTP neraka satu. Kan penduduk neraka toh, jadi KTP-nya neraka wes nggak bisa berubah. Nah, tapi yang 70 golongan itu nanti akan akhirnya masuk surga, walaupun mungkin masuk ke neraka dulu karena harus membebaskan kesalahannya. Ada dosa-dosa, ada kesalahan, ada maksiat yang perlu dibersihkan. Nah, jadi akhirnya semua masuk surga. Sehingga penjelasan Ghazali itu kemudian bisa mengakomodir semua hadis yang bertentangan soal ini. Oke, saya kira begitu. Nanti kita lanjutkan besok, insya Allah, dengan suasana yang lebih baik karena sudah berbuka puasa. Al-Fatihah. Nafa'na bima lam tana rabbi ma'alimna mantifa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati antana wa ma'alimna mantifa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.